Sesuai janjiku di video sebelumnya, di video kali ini aku akan ngebahas tentang apakah kamu yang saat ini lulusan S2 by coursework ataupun S2 by research bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yaitu di program PhD. Tapi sebelumnya, jangan lupa klik subscribe dan turn on notification biar kamu selalu dapat informasi terbaru dari video-videoku selanjutnya. Sesuai dengan penjelasanku di video yang ini, untuk S2 yang by research ini mungkin agak berbeda dengan yang di Indonesia ya, karena di Indonesia itu sebenarnya tipe kuliahnya yaitu by coursework. Karena kalau by coursework itu kuliah S2 2 tahun ya, 1 tahunnya untuk perkuliahan di kelas dan kemudian 1 tahunnya lagi untuk penelitian yang nanti datanya akan digunakan untuk laporan tesis. Sementara untuk yang S2 by research ini agak sedikit berbeda, yaitu benar-benar fokus di penelitiannya. Untuk perkuliahannya ada, tapi optional aja dan gak terlalu ditekankan ke situ karena namanya juga S2 by research ya, jadi ditekankannya memang ke researchnya. Nah, untuk di Indonesia sendiri bukannya gak ada S2 by research sih, S2 by research itu ada, tapi masih sedikit banget dan ya baru ada di beberapa kampus aja. Di luar negeri untuk S2 by research ini udah lumayan banyak. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan kamu, kalau misalnya aku S2 by research bisa lanjut PhD nggak sih? Atau mungkin kalau misalnya aku S2-nya by coursework bisa lanjut PhD nggak? Nah, jawabannya adalah bisa. Jadi untuk S2 by research maupun S2 by coursework, kan nanti setelah lulusnya sama-sama memperoleh ijazah. Ijazah ini merupakan salah satu syarat yang akan kamu gunakan dan kamu butuhkan untuk mendaftar ke PhD. Nah, yang perlu di-highlight di sini untuk lanjut S3 atau lanjut program PhD sebenarnya agak sedikit tricky dibandingkan kalau misalnya kamu yang lanjut S2 dari S1. Kenapa? Karena kalau misalnya lanjut S2 dari S1, biasanya untuk persyaratan background tidak seberat kalau misalnya melanjutkan S3 dari S2. Kenapa? Karena kalau misalnya lanjut S2 ke S3 itu udah fokus banget dan emang disebut sebagai linear. Kalau misalnya dari S1 ke S2 masih pindah jurusan itu masih oke lah, meskipun nggak linear. Cuma kalau dari S2 ke S3 itu kan udah fokus ke bidang tertentu. Jadi kalau misalnya background S2-nya itu nggak linear, nah biasanya agak kesulitan untuk mendaftar ke program PhD-nya. Tapi bukan berarti nggak bisa ya. Seandainya kamu S2-nya by research ataupun by coursework nih, S1 sama S2-nya linear ya, terus udah itu ke S3-nya nggak linear, kira-kira bisa apa enggak? Nah, bisa aja, cuma biasanya ada program matrikulasinya lagi atau tambahan mata kuliah untuk penyesuaian sebelum kamu ngambil program S3-nya. Biasanya sekitar 1 semester sampai 1 tahun. Kalau misalnya kamu dianggap sudah mampu dan udah bisa lolos nih dari matrikulasi tersebut, baru kamu boleh ikut perkuliahan bareng sama mahasiswa S3 lainnya. Ya emang agak berat sih, cuma kalau misalnya mau lanjut S3 tanpa background yang mumpuni juga kan nantinya kamu yang akan kesulitan saat melaksanakan S3-nya tersebut. Apalagi kalau S3 itu udah 4 tahun ya. Untuk teorinya nggak terlalu banyak, sisanya lebih banyak ke penelitian. Jadi kalau misalnya background S2 sama S1-nya nggak linear, ya nantinya saat melakukan penelitian itu akan kesulitan. Nah, itu aja penjelasan dari apakah S2 yang by research maupun by coursework bisa lanjut ke PhD atau enggak. Jawabannya adalah bisa. Oke, terutama kalau misalnya PhD-nya itu linear. Kecuali kalau misalnya program S3-nya nggak linear. Ya, agak challenging ya, seperti yang aku jelasin sebelumnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik subscribe dan turn on notification. Sampai jumpa di video selanjutnya.